Baik, masih bersama Ibu Nur Hayati, Wakil Ketua Akta Advokat Cinta Tanah Air. Ibu Nur Hayati mungkin bisa ceritakan bagaimana jawaban dari Basuki Cahayapunama ini seorang terdakwa, apakah memang ada penyangkalan-penyangkalan ketika memang ditanya dengan atas video yang ditayangkan oleh majelis hakim begitu? Baik, majelis hakim ketika selesai video itu ditayangkan, setiap videonya ya, setiap video dari satu video ke video lain yang barang bukti yang yang dihadirkan oleh jaksa, kemudian ditanyakan oleh hakim, apakah saudara terdakwa benar di dalam video itu adalah saudara terdakwa yang berbicara? Ya, majelis hakim benar. Semuanya diakui bahwa itu memang dia yang bicara. Baik, ada tidak pertanyaan yang memang membuat reaksi para pengunjung sidang begitu, seperti yang saya baca begitu, ada pertanyaan secara psikologis menyerang seorang terdakwa begitu, apakah Anda mengakui Anda kasar seperti itu? Memang betul? Betul, pada pertanyaan, pada pemeriksaan terdakwa dikatakan bahwa apakah saudara terdakwa sadar bahwa saudara terdakwa kasar, dan diakui ya, tapi saya sudah memperbaikinya, gitu kan. Dan saya belajar dari Pak Habibie. Oke. Di keterangan dia, ya secara garis besar begitulah. Terdakwa mengatakan mengakui kalau dirinya itu adalah kasar, kemudian dan sedang memperbaiki diri. Oke, sedang memperbaiki diri begitu. Dan kalau sudah berarti kan itu telah dan tidak akan dilakukan lagi, tapi kalau sedang berproses, karena ini kan juga masih berproses terus. Ada tidak pertanyaan dari majelis hakim, apakah Anda melihat pidato ini bersifat penghinaan agama, penghinaan terhadap Al-Quran kepada terdakwa? Adakah pertanyaan seperti itu? Kebetulan untuk sesi itu saya tidak hadir secara langsung, tetapi itu semua diakui. Oke. Itu semua diakui, walaupun di dalam pengakuannya dia mengatakan tidak ada niat untuk menodai atau menistakan agama. Tetapi di sini konteksnya dalam hukum pidana bukan soal niat, ya soal niat. Tetapi kenapa, gitu kan, ditanyakan majelis hakim kan, kenapa dalam kunjungan itu harus dikatakan, gitu kan, Al-Maidah 51. Kalau memang saudara terdakwa, ini argumentasi saya, kalau memang saudara terdakwa atau Pak Ahok itu punya trauma tentang Al-Maidah 51, itu kan tidak ada substansinya dalam penyampaian di saat dia melakukan kunjungan kerja. Gitu. Oke. Dan menurut Anda, Bu Nur Hayati begitu, apakah memang ketika Ahok ini menyebutkan surat Al-Maidah memang ada trauma begitu Ahok karena ada pengulangan ia menyinggung surat Al-Maidah? Kalau di keterangannya dia selalu mengatakan karena pengalaman di Belitung ketika kalah di Pilkada Belitung. Sebenarnya kan kekalahannya itu bukan soal Al-Maidah yang banyak disampaikan oleh ulama-ulama gitu kan. Itu kan sebuah kebenaran tentang ayat Al-Maidah 51 itu memang kebenaran bagi umat Islam bahwa itu memang ada di dalam Al-Quran ayat itu. Apa kewajiban kita sebagai muslim dalam memilih pemimpin. Nah, kalau itu diviralkan kemudian oleh saudara terdakwa atau saudara Ahok, itu tidak ada korelasinya gitu kan. Kalau trauma atau kekalahan yang dialami itu tidak serta-merta penyebabnya adalah Al-Maidah 51. Kan itu banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan sebuah kekalahan. Misalnya diakui oleh saksi yang dihadirkan itu bahwa itu terjadi penggelembungan suara, gitu kan, penggelembungan suara, kemudian dan faktor-faktor lainnya yang membuat akhirnya dia menjadi kalah. Gitu. Baik, ketika memang Anda melihat Ahok ini trauma dengan surat Al-Maidah itu, apakah Anda melihatnya bisa mungkin dimaafkan begitu ketika memang ia menyebut kembali surat Al-Maidah? Baik, kalau melihat konteksnya pengulangan yang dilakukan oleh saudara Ahok ini dalam memviralkan kalimat Al-Maidah 51 seolah-olah dia seorang fobia sekali, berarti di sini saudara Ahok ini harus diperiksa kejiwaannya. Dan itu kami dari Akta sudah mengajukan kepada Bawaslu, KPU sebelum pemilihan
paslon untuk diperiksa kejiwaannya Ahok ini. Karena akta sendiri itu melaporkan tindakan atau sikap atau perkataan Ahok yang memviralkan kalimat Al-Maidah 51 itu sejak sekitar April-Mei 2016, saat itu jauh sebelum adanya kampanye, itu ke Komnas HAM, tapi kemudian ditolak karena Komnas HAM bilang bahwa Komnas HAM tidak punya daya paksa untuk memanggil. Beberapa panggilan tentang pelanggaran-pelanggaran Ahok pun katanya di sini mental. Oke, itu. Yang kedua juga jauh sebelum sebelum pemilihan paslon, itu juga sudah dilaporkan ke Bawaslu, tapi kemudian ditolak karena itu belum masa kampanye yang tentang di Nasdem, perkataan Nasdem bahwa. Nah, baru setelah di Pulau Seribu itu kami melaporkan ke Bareskrim. Baik, ketika memang ada penolakan dari Bawaslu, ada tidak pemenuhan untuk tes kejiwaan untuk Basuki Cahayapunama? Namun nanti dijelaskan, Bu Nur Hayati. Special Report masih akan kembali.